Shalom, apa kabar semuanya? Mister harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Di video kali ini, Mister akan mereview pelajaran di semester yang kedua, tepatnya dari bulan Januari sampai bulan April. Video ini akan membantu kalian untuk kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, guna persiapan kalian dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Sebelum melanjutkan video ini, Mister tidak lupa mengingatkan kepada kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Apabila kalian sudah berdoa, mari kita masuk ke dalam pelajaran. Suatu ketika, ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dengan bijaksana Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Tahukah kalian apa arti hukum? Hukum adalah aturan yang harus kita taati. Itu berarti Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Coba kalian baca juga dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Di situ tertulis bahwa Allah memberi perintah kepada manusia untuk saling mengasihi, sama seperti Allah telah mengasihi manusia. Kata perintah menunjukkan bahwa manusia diminta untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk saling mengasihi. Lihatlah betapa Allah sangat ingin manusia itu saling mengasihi. Berulang-ulang, Allah mengingatkan manusia untuk saling mengasihi. Bukan saja mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena mengasihi sesama manusia adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan Allah. Sebab, apabila kita tidak mengasihi sesama manusia, yang bisa kita sentuh dan lihat secara fisik, mustahil kita bisa berkata, "Saya mengasihi Tuhan," yang tidak bisa kita lihat secara fisik. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, "Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta." Bagaimana cara mengasihi sesama manusia? Yang pertama adalah mengasihi semua manusia. Artinya, kita tidak boleh membeda-bedakan, baik secara status sosial, ras, suku, kewarganegaraan maupun agama yang dianut oleh seseorang. Dan yang kedua adalah memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri. Maksudnya adalah kita harus memperlakukan semua orang sama seperti kita memperlakukan diri sendiri. Kalau kita tidak senang disakiti, maka tentu saja orang lain juga tidak boleh kita sakiti. Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 12, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mister akan memberikan beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Yang pertama, Musa. Ketika dia membebaskan dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Abraham, ketika berdoa kepada Allah untuk tidak menghukum kota Sodom dan Gomora. Nuh, ketika orang-orang pada zamannya melakukan perbuatan yang tidak benar, Nuh dan keluarganya tidak melakukan apa-apa. Nuh tetap taat dan hidup bergaul dengan Tuhan. Kemudian Yusuf.
Yusuf pernah dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail. Dan yang terakhir adalah Daniel. Daniel adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Buktinya adalah setiap hari Daniel selalu berdoa sebanyak 3 kali kepada Tuhan. Kasih adalah sifat Allah yang paling utama. Karena itu, Alkitab penuh dengan kata kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah disebut kasih karena kasih Allah tidak ada batasnya. Begitu dalam dan luasnya kasih Allah, sehingga tidak ada kata-kata yang cukup untuk bisa mengungkapkan secara tepat apa itu kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi semua orang. Hal itu terbukti ketika Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Inilah yang disebut sebagai kasih agape. Agape artinya adalah kasih yang tulus. Yesus Kristus menunjukkan kasih ini kepada kita ketika ia memikul salib dan mati bagi kita semua, tanpa mempedulikan rasa sakit yang Yesus rasakan itu. Semua itu Yesus lakukan supaya semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak orang yang merasa mampu untuk mengasihi sesama manusia, tetapi mereka belum mengerti bagaimana cara mengasihi dengan tulus. Itulah sebabnya ada orang yang menolong orang lain, tetapi mengharapkan imbalan atau hadiah. Ada juga orang yang bersikap baik hanya supaya dianggap baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah ini yang dimaksud dengan kasih yang tulus? Tentu tidak. Kasih yang tulus harus dilakukan dengan cara yang benar, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-6. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kita harus mengasihi orang lain dengan kasih agape, baik mereka keluarga kita, teman kita, maupun musuh atau orang yang membenci kita. Tuhan Yesus memberi perumpamaan orang Samaria yang baik hati sebagai contoh pengorbanan bagi orang lain. Di zaman itu, hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria tidak baik. Tetapi ketika orang Yahudi mengalami masalah hingga hampir meninggal karena dirampok, dari 3 orang yang bertemu dengan orang Yahudi tersebut, yaitu orang Lewi, imam dan orang Samaria, justru orang Samarialah yang menolongnya. Padahal orang Lewi dan imam adalah sama orang Yahudi. Hal yang sama pun Yesus lakukan ketika dia mati untuk kita. Yesus tidak memandang apakah kita orang baik atau jahat, agama kita apa, dari suku apa, apakah kita orang kaya atau miskin, kulit kita hitam atau putih. Tuhan mau berkorban untuk kita semua. Itulah yang dimaksud kasih agape atau kasih Allah yang tulus. Mari kita jadikan Yesus sebagai contoh atau teladan bagi kita untuk mengasihi sesama manusia.
pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara mengasihi sesama manusia seperti Allah telah mengasihi manusia dengan cara yang benar. Pada pelajaran ini, kalian akan dipandu untuk memahami bahwa mengasihi dengan benar juga berarti mau mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Sejak awal mula penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatunya dalam keanekaragaman. Ada terang dan ada gelap. Ada matahari untuk menerangi siang, dan ada bulan dan bintang untuk menerangi di waktu malam. Allah juga menciptakan bermacam-macam tumbuhan dan hewan, baik di darat, udara, maupun di laut. Demikian juga pada saat penciptaan manusia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tubuh manusia pun terdiri dari anggota-anggota tubuh yang berbeda fungsinya. Perlu untuk kalian ketahui bahwa perbedaan atau keberagaman adalah bagian dari kehidupan, sebab kehidupan dimulai dari perbedaan. Tuhanlah yang menciptakan semua perbedaan itu. Tuhanlah yang menginginkan kita berbeda-beda, baik dalam kebiasaan, tingkah laku, warna kulit, dan bentuk tubuh. Tujuannya adalah supaya kita saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang indah di muka bumi ini. Satu-satunya persamaan yang Tuhan ingin kita miliki adalah iman yang sama, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menggunakan tubuh manusia untuk menjelaskan hubungan di antara sesama manusia yang sekalipun berbeda, tetapi merupakan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 18 dikatakan bahwa tubuh kita terdiri dari bagian-bagian yang unik, yang berbeda bentuk dan fungsinya. Tetapi, sekalipun berbeda, semua anggota tubuh berperan penting, baik itu anggota tubuh yang terkecil sampai yang paling besar. Peran dan fungsi masing-masing anggota tubuh itu baru bisa dirasakan apabila ditempatkan dalam kesatuan tubuh. Coba kalian bayangkan jika kaki kita ditempatkan di atas kepala. Lalu, bagaimana cara kita berjalan? Atau tangan kita yang kita fungsikan untuk berjalan. Pertanyaannya, dengan apa kita akan memegang sesuatu atau berjabat tangan dengan teman? Semua anggota tubuh sekalipun berbeda, tetapi sudah dirancang oleh Tuhan untuk tujuan yang baik dan saling melengkapi satu dengan yang lain. 1 Korintus 12 ayat 21 berkata, "Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, 'Aku tidak membutuhkan engkau,' dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, 'Aku tidak membutuhkan engkau.'" Artinya, semua anggota tubuh adalah penting. Tidak ada yang boleh menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Justru, setiap anggota tubuh harus bersatu untuk mencapai tujuan yang baik. Yesus menciptakan semua manusia berbeda-beda, tujuannya agar supaya dapat saling melengkapi dan saling menolong. Dalam setiap perbedaan itulah Allah hadir. Allah ingin kita menolong orang yang berbeda dengan kita dan menggunakan semua perbedaan itu untuk mengasihi dan menolong sesama. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena telah menciptakan bumi ini dengan banyak perbedaan, baik suku, bahasa, budaya, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Sama seperti pelangi yang tidak akan terlihat bagus atau indah apabila hanya memiliki satu warna. Justru karena memiliki banyak perbedaan warna, sehingga pelangi itu menjadi sangat indah. Demikian pula dengan hidup kita. Perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kehidupan kita ini menjadi indah dan penuh tawa dan sukacita. Sekali lagi Mister sampaikan, berterima kasihlah kepada Tuhan karena telah menciptakan semua itu untuk kita semua.
Pada pelajaran sebelumnya, kalian diajak untuk memahami indahnya perbedaan yang telah diberikan oleh Tuhan, bahkan menyadari pentingnya perbedaan itu bagi kehidupan manusia. Sekarang, kalian akan belajar menolong sesama tanpa membeda-bedakan, serta bersikap toleran kepada orang yang berbeda dengan kalian. Cerita tentang orang Samaria yang murah hati berawal dari pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus dengan tujuan untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat itu bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Disinilah Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan mengenai yang dimaksud dengan sesama atau mengasihi sesama melalui kisah orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan menjelaskan tentang sikap tiga tokoh ketika bertemu dengan seorang Yahudi yang membutuhkan pertolongan. Sebab Allah ingin kita mengasihi dan menolong semua orang tanpa membeda-bedakan agama, suku, bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya. Demikianlah review pembelajaran kali ini. Mister berdoa supaya kalian tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan selalu merasakan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati.